Waduh jemaat Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya melihat senyum-senyum orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin yang paling keras dari tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga ya Pak, dari seri firman New Depth in the Holy Spirit. Kalau minggu lalu saudara dibawa deeper toh. Nah, 1 minggu ke depan ini kita masih masuk di rangkaian KKR 10 hari. Bapak Ibu senggol kiri kanan, awas gak datang injak kakinya. Ayo datang. Ikut saudaraku, karena ini momen yang seru. Kenapa? Saudara dibawa deeper. Ketika saudara dibawa deeper, mau gak mau kapasitas ini, apa kantong paru-paru rohani saudara itu diperbesar toh. Akhirnya doa saya ini yang saya perkatakan, ketika semakin kapasitasnya dibawa besar saudaraku, you are getting stronger. Makin lama makin kuat. Ini firman hari ini, getting stronger. Makin lama makin kuat. Kalau tadinya hanya sepergelangan kaki, semata kaki, saudara dibawa sampai ke lutut minggu lalu kan. Sekarang saudara selutut dibawa naik sampai sepinggang. Mari kita lihat lebih dulu saudaraku, kita lanjutkan dari Yehezkiel pasalnya yang ke-47, ayatnya yang keempat. Kita lanjut dari firman minggu lalu. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang udah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Tapi sekarang sudah sampai di pinggang saudaraku. Awal mulanya saudara, kalau nanti saudara baca dari ayat 1 dari penglihatan Yehezkiel itu, Tuhan itu membawa Yehezkiel untuk berjalan sampai masuk kakinya sampai ke pergelangan kaki Pak. Di pergelangan kaki itu masih aman Bapak Ibu. Enggak basah, enggak kena basah gitu. Ya hanya apa, kalau orang Jawa bilang keceh. Hanya main-main air aja masih aman gitu, semuanya under control gitu saudaraku. Sampai akhirnya dibawalah Yehezkiel sama Tuhan mulai masuk selutut tuh. Nah di momen selutut udah mulai basah tuh Pak. Mau nggak mau kalau orang zaman dulu kan nggak kayak saudara saya pakai celana panjang, pakai rok. Orang zaman dulu kan pakainya jubah. Kalau sudah selutut ya jubahnya nyelup-nyelup juga kan. Basah-basah juga nggak bisa enggak, tetap bagaimanapun juga basah saudaraku. Saya membayangkan di titik sampai di lutut ini, buat saudara yang suka kalau ke pantai, seperti saya nih cari aman. Ke pantai pokoknya cuman ke pantai aja, nggak basah-basah. Nah sampai di titik lutut, rata-rata dari saudara ngomongnya apa? Sudah cukup. Karena biasanya saudara yang pakai celana panjang, digulung-gulung kan ya segitu kan. Lutut itu buat saudara udah kayak deg-degsir dikit tuh. Celana panjang bisa basah kan gitu, kalau digulung-gulung. Nggak mungkin saudara bisa celana panjang digulung sampai ke sini kan. Paling-paling juga sedikit di atas lutut. Nah di titik lutut itu saya membayangkan saudaraku, Yehezkiel itu mungkin juga sudah ngomong kayak udah mulai kayak merasakan gelombangnya. Dan Yehezkiel mungkin udah mulai ngomong, I think it's enough gitu. Tapi berapa banyak dari saudara yang notice Tuhan kita tuh. Di titik di mana engkau merasa sudah cukup, berapa banyak yang ngalami ini dengan Tuhan berkali-kali. Tuhan ngomongnya more. Di saat di mana saudara udah ngerasa segini oke lah, cukup nyaman lah, sudahlah. Tuhan ngomongnya apa? I'm not yet finished with you. Aku belum selesai dengan kamu. Ayo going deeper. Masalah yang paling gak disukai dengan going deeper Pak. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Kalau saudara masuk ke laut yang lebih dalam, ombaknya lebih gede. Kalau bisa Pak, lebih nyaman cari yang aman-aman aja.
Tuhanmu enggak pernah seperti itu, saudara. Hari ini saya perkatakan Yogyakarta, jangan parkir di kenyamanan. Aminnya yang paling keras. Tuhanmu enggak pernah ngajak begitu. Ikut Tuhan, jalan serta Yesus, itu ngeri-ngeri sedap. Tapi once again manusia akan selalu pengennya cari yang aman. Hari ini saya katakan, jangan berhenti sampai di lutut. Ayo naik ke pinggang. Ayo naik ke pinggang. Jangan cukup hanya di lutut saja. Tuhan mau bawa engkau lebih dalam lagi, kekuatanmu ditambah lagi, engkau dibawa melihat perkara-perkara besar yang dari Tuhan. Oh kalau amin yang paling keras tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya menemukan saudaraku ada sebuah fenomena yang cukup unik gitu. Kebanyakan bahkan orang Kristen saya melihat ya, jujur Bapak Ibu. Kalau sudah urusan jasmani sama urusan rohani, itu beda loh. Kalau urusan jasmani, manusia tuh enggak ada cukupnya gitu. What do you mean, Pastor? Saya buktikan ya. Awal mula dapat salary, dapat gaji 2 juta. Saya tanya tuh, cukup enggak 2 juta? Hah? Yakin? Ya kalau syukur-syukur bisa ya 5 juta atau pastor. Masa ya 2 juta. Ya naik dulu sedikit pastor jadi 3 juta. Nanti syukur-syukur dipercaya naik jadi 5 juta. Saya tanya lagi Bapak Ibu, kalau di oke 5 juta, 5 juta cukup enggak? Hah? Mau 5 juta terus enggak? Aduh pastor, ya 10 juta lah pastor. Sekarang kebutuhan naik, semua ini plastik aja naik pastor. Mau beli tempe kan ya butuh plastik pastor. Semua naik. Dari 7 juta, 8 juta, 8 juta, 10 juta. Sampai di 10 juta saya tanya. Cukup apa enggak? Hehehe pastor. Ya kalau bisa ya 20 juta. Haleluya, syukur-syukur 50. Puji Tuhan 100. Langsung semua, hore. Betul? Kalau urusan jasmani itu enggak pernah cukup. Punya 1 handphone nambah 1. Ya toh, udah 2 pengen lagi 1. Kan? Tadinya enggak punya apa-apa, jalan kaki dikasih Tuhan, sepeda puji Tuhan. Habis sepeda pengen jadi motor. Cukup sampai motor, habis motor pengen jadi. Nah, saya itu berdoa ya saudaraku, biarlah untuk perkara roh juga sama loh. Duh, sudah mau pulang Bu? Iya pastor. Hari ini tadi saya sudah habis ibadah kok, udah ibadah kok. Lah kok pulang Bu? Kan udah ibadah sekali. Saya berdoa ya saudaraku, lu kok gak pulang-pulang Bu? Lu kan baru ibadah sekali pastor. Gak cukup pastor. 2 kali pastor. Loh kok belum pulang? Oh gak cukup pastor 2 kali. Harus 3 kali pastor. Oh saya berdoa di tempat ini ya. Kehausan rohnya yang seperti ini, yang dibawa terus naik. Aminnya yang paling keras. Kok sukanya seringkali yang saya lihat, sudah doa belum? Udah pastor 15 menit. Udah habis kok pastor, dari utara ke selatan. Semuanya sudah disebut pastor. Mulai hari ini saya berdoa loh saudaraku. Oh baru 15 menit kok pastor. Harus nambah jadi 30. Oh 30 gak cukup pastor. Ini kebutuhan udah makin banyak. Harus 1 jam. Aminnya boleh yang paling keras. Come on, start. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Harus dibawa dari
lutut ke pinggang. Pertanyaannya sekarang, kita sudah sepakat ya Bapak Ibu, kita menyadari everything that is in the Bible, Alkitab kita itu enggak pernah ada yang kebetulan Pak. Satu kata aja ditulis di situ, itu meaningnya dalam. Dalam Alkitab itu ya saudaraku, nama itu punya arti. Saudara harus tahu loh, nama Elia itu sudah disatukan dengan tugasnya Elia mengalahkan Nabi Baal dan membawa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahkan angka itu punya meaning. Itu kalau satu kali nanti ya saya punya kesempatan menjelaskan ya saudaraku. Saudara akan takjub dengan 12 nama anaknya Yakub itu punya arti kepada salvation. Semuanya meaningnya itu dalam. Di dalam Alkitab Pak enggak ada yang kebetulan. Jadi kalau saudara melihat perumpamaan dari lutut ke pinggang, pinggang itu punya arti. Pertanyaannya kan jadi pastor apa artinya pinggang? Kita lihat yuk, kita buka. Nggak boleh cocokologi, di dalam Alkitab ya saudaraku, Alkitab tiap ayatnya itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi saudara nggak boleh tafsir boleh, tapi tafsirnya nggak boleh ngawur. Itu ada, dia akan menjelaskan dirinya sendiri, dia nggak akan bisa bertabrakan dengan dirinya sendiri. Yuk kita lihat yuk, Mazmur 65 ayatnya yang ke-7. Boleh baca sama-sama 2-3? Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Berarti pinggang ini dikaitkan dengan apa? Keperkasaan. Kita lanjut lagi ya. Mazmur 93 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang, kekuatan. Berarti pinggang dikaitkan dengan apa? Kekuatan. Satu lagi saudaraku, Amsal 31 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama lagi. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. 3 ayat ini saudaraku, dan actually kalau nanti mau dicari lagi masih sangat banyak. Saudara bisa buka concordance, saudara bisa cek tulis kata pinggang, maka saudara akan menemukan consistently. Secara konsisten Bapak Ibu, pinggang itu akan dikaitkan dengan kekuatan dan keperkasaan. Oke, sampai di situ sudah nangkap dulu ya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Area di sekitar pinggang kita ini saudaraku adalah pusat kekuatan tubuh. Kalau orang-orang yang suka pilates atau saudara yang suka nge-gym, maka saudara tahu kenal istilah core. Nah, core itu saudaraku ada di area sekitar pinggang. Dia terdiri dari otot perut, otot dalam perut. Saudara yang suka pilates maka yang dilatih itu otot dalam perut. Otot samping perut, otot belakang punggung dan sampai ke bagian otot punggung bawah. Itu disebut sebagai core. Semuanya ini, multimedia boleh dimunculin dong gambarnya yang saya tambahin. Supaya jemaat bisa nangkep tuh. Saya udah send PPT-nya, terlalu kecil kah? Di tengah cukup gede ya. Nah, core inilah saudaraku yang membentuk satu kekuatan tubuh. Makanya kalau enggak kuat dikasih korset. Oh, karena kalau otot-otot ini secara jasmaninya, kalau saudara latih dia menjadi kuat, maka saudara enggak mudah cedera. Saudara enggak mudah jatuh. Sebaliknya, kalau core ini saudara enggak latih, dia jadi lemah saudaraku, sehingga gampang sekali cedera. Gampang jatuh. Bukan hanya itu saudaraku, enggak kuat ngangkat beban. Kalau secara jasmaninya begitu, rohaninya enggak jauh beda. Orang yang core
orangnya rohani nggak kuat, gampang sekali cedera. Apa? Sakit hati. Dikit-dikit kuciwa. Penyakit banyak orang Kristen kalau core spiritnya nggak kuat. Gampang jatuh dalam dosa. Mau dibawa Tuhan besar, tersandung lagi, core-nya nggak kuat. Apalagi tadi nggak gampang, nggak bisa ngangkat berat. Baru ngalami masalah dikit udah, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Bosen saudaraku. Saya berdoa di sini ya anak-anak Tuhan itu enggak cengeng. Anak-anak Tuhan tangguh, kuat. Enggak gampang ngomong kenapa Tuhan izinkan, saya kan udah pelayanan, saya kan udah ini, saya kan udah itu. Memangnya kenapa saudara? Enggak ada ceritanya, enggak ada kaitannya. Justru kalau kormu kuat, saudara mau dikasih angkat beban berat pun kuat. Akhirnya tubuhnya jadi kuat. Nah, getting stronger. Kenapa harus dibawa ke level pinggang? Pinggang ini berbicara core, inti kekuatan roh, Pak. Makanya enggak boleh hanya sampai di lutut doang, harus naik sampai sepinggang. Dan di gereja kita ini, saudaraku, kita sengaja mendesain ada satu retreat yang khusus disimulasikan dan bahkan didesain untuk menguatkan intisari roh. Di retreat ini, saudaraku, dibentuk secara karakter, dilatih sisi kepemimpinannya. Tapi banyak dihindari nih. Banyak yang takut, padahal sebenarnya retreat ini justru membantu saudara disimulasikan dalam kehidupan tuh enggak gampang nyerah. Misi dan setiap firman yang dibagikan, setiap hal-hal yang ada di retreat ini sengaja diformulasikan sedemikian rupa supaya saudara jadi kuat. Orang-orang Kristen yang tangguh. Buat saudara senggol kiri kanan, kalau di keluarga Allah ada yang namanya SPR, skema perjalanan rohani. Kalau saudara sudah ikut retreat encounter, senggol kiri kanan, yuk kapan ISBC? Boleh dimunculin ya teman-teman ya, saya sudah titip tuh. Nah ini kabar baik nih saudara, rumornya saudaraku. Karena yang kemarin antrinya panjang sekali sampai udah penuh. Nah karena penuh akan diadakan lagi, rumornya saya bagikan dulu buat saudara. Nanti awal Agustus akan diadakan lagi, cepet-cepet daftar. Cepet daftar saudaraku, anak saya Jessica, ini kemarin kita baru membicarakan kita sampai ketawa tuh. Loh bener loh saudara, program-program gereja itu banyak dipakai Tuhan untuk justru malah banyak orang-orang tuh bersaksi ke saya. Kayak Jessica saudaraku, masuk kuliah saudara. Itu dia menceritakan tentang ISBC, dia diterima gara-gara dia menceritakan tentang ISBC. Kemarin saya juga diceritakan ya, saya pelayanan di Semarang dengan Pastor Joe, diceritakan ada salah satu anak dari SGL kita yang diterima di Korea saudaraku, gara-gara dia mencantumkan pengalamannya pelayanan di Kids Impact 6 tahun. Jadi menjadi pertimbangan diterima karena dia melayani di Kids Impact itu seperti itu banyak sekali saudaraku. Itu blessingnya anak-anak Tuhan yang sungguh nempel sama Tuhan. Ayo ikut ISBC. Nah sampai di sini saya sudah bawa dulu, saudara nangkep dulu ya apa arti pinggang nih. Intinya berbicara tentang getting stronger ini saudaraku harus dibangunkan core-nya. Tapi yang jadi masalah saudara, bicara dibawa supaya saudara getting stronger ini kaitannya sangat besar dengan
lapar dan hausnya saudara. Ini yang jadi masalah. Kalau saudara mau dibawa semakin kuat saudaraku, seberapa kelaparan dan kehausan itu menentukan. Pastor, pertanyaannya kenapa kok lapar dan haus jadi menentukan kita kuat atau kita enggak kuat? Berapa banyak di sini yang suka nge-gym, boleh lambaikan tangan? Adakah? Cuman satu? Enggak ada? Serius? Senggol kiri kanan keluarga Allah, olahraga ya. Bahaya saudaraku enggak olahraga. Ayo olahraga, mau nge-gym kayak mau apa kayak olahraga saudara. Buat saudara yang suka nge-gym, bolehkah saya tanya saudara? Apakah sesekali datang nge-gym atau bahkan apakah punya member gym menjamin saudara otot-ototnya jadi? Punya member loh Pak. Hah? Menjamin perutnya roti kupas enggak? Six pack? Hah? Enggak? Punya member? Nah, oke. Saya kasih perumpamaan aja ya saudaraku. Satu kali ada 2 orang bapak nge-gym. Saya kasihlah yang satu namanya Pak Serius. Oke ya. Yang satu namanya Pak FOMO. Nah, dua-duanya sama-sama nge-gym. Pak Serius saudaraku, dia mau nge-gym, dia prepare well, dia sudah bawa handuk, dia udah pemanasan, dia sudah mempersiapkan semuanya gitu Bu. Sampailah waktu dia nge-gym, aduh sampai keringetan saudaraku, pulang-pulang dari gym pun, aduh badan itu kayak pegel-pegel, kadang di bagian tertentu yang dilatih itu sakit. Datanglah si Pak FOMO, sama nge-gym Pak, tapi yang dia persiapkan adalah kamera. 2 menit pertama saudaraku dia setting dulu. Menit berikutnya dia treadmill. Ternyata ngonten. Gak lama berikutnya saudaraku dia setting kameranya lagi, dia angkat beban. Konten lagi. Karena Pak FOMO ini sangat hobi untuk konten saudara, nge-gymnya gak usah lama-lama. Kenapa? Karena dia gak suka kalau berkeringat. Dia gak suka kalau pulang-pulang bau Bu. Dia maunya tetap wangi. Dan karena dia nge-gym tipis, pulang-pulang lapar lagi, makanlah 2 mangkok bakso. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Menurut saudara, yang ototnya jadi yang mana? Nah, kenapa? Kelaparannya, keseriusannya, niatnya yang bikin dia kuat. Bapak Ibu, saya menemukan ya pada saat saya mempersiapkan firman ini ya, saya tuh dikejutkan saudaraku. Saya menyadari ternyata sangat penting punya lapar dan haus secara roh loh. That is so important. Saya kebetulan Bapak Ibu tumbuh besar di lingkungan yang pecinta flora fauna. Nenek saya itu breeder anjing. Jadi enggak heran saudara di rumah saya itu tiba-tiba ada 50 anjing itu saya enggak heran. My family, keluarga saya itu love animals. Itu sudah hal biasa. Dan grew up, bertumbuh dari latar belakang breeder, saya tuh sering melihat Pak. Itu satu anjing, itu anakan bisa lahir 4, kadang bisa 5. Tergantung jenis anjingnya bisa sampai 6. Tapi anjing yang sama, tumbuh dari indukan yang sama Bapak Ibu, itu bisa beda loh. Itu kalau saudara ngelihat ya, nanti saudara akan heran, ada anjing-anjing tertentu yang somehow, dia gemoy. Beneran, itu anakan ya saudaraku, kita tuh sampai ngelihatnya, ini kan sama-sama disusui dari
induk yang sama. Tapi ada yang kurus, ada yang gemoy. Kalau saya tanya, salah siapa? Anjing kan nggak bisa maksa satu-satu minum toh anaknya saudara. Yang dia lakukan dia tiduran. Tergantung nafsu minum dari anak. Tahukah saudara, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Seberapa tuh kelaparan dan kehausanmu menentukan apa yang engkau dapatkan. Tidak heran ada anak-anak anjing saudaraku yang gembul-gembul. Itu kalau dia sudah bisa makan, nanti mangkoknya ditaruh ya saudaraku, yang lain disenggol. Saudara. Dia langsung makan dengan lahap. Dia kenyang tinggal sedikit itu buat dibagi-bagi apa saudaranya yang lain. Makanya saudara bisa melihat selalu ada yang excel. Saya tanya nih, apakah Tuhanmu enggak adil? He is a fair God. Dia Tuhan yang tidak membedakan. Kalau dia Tuhan yang tidak membedakan, pastor apa yang membedakan? Lapar dan hausmu. Itu yang akan jadi penentu yang sangat besar. Masih ingat Elisa saudara? Dalam Alkitab, saudara jangan salah loh, muridnya Elia itu banyak loh Bu. Muridnya Elia itu enggak dikit, muridnya Elia itu banyak. Tapi kenapa yang namanya disebut-sebut selalu Elisa? Apa Tuhan enggak adil? Tuhan punya pilihan khusus buat Elisa because of it? Kadang saudara, saya tuh menemukan orang yang lapar dan haus. Dengar ini saudara, ini penting sekali. Dia going from survival to the next level. Yang lain ngomongnya gini, Elia udah mau pergi nih, kita mau ditinggal guru, ya sudahlah, habis ini kita nggak punya guru. Saya itu waktu merenungkan kisahnya Elisa ya saudara, saya itu tepok jidat gitu, saya nggak habis pikir. Dapat satu porsi pengurapan Elia aja, itu nggak main-main. Ini come on saudara, nabi yang mendatangkan api dari langit loh. Enggak main-main, dia mengalahkan 450 nabi Baal single-handedly. Sendirian. Enggak main-main Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya, saya itu waktu ngerenungin kisahnya Elisa tuh saya jadi mikir loh Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya ya minta 2 porsi loh. Itu sesuatu yang jujur buat saya kayak tidak terpikirkan aja gitu. When you are hungry, you go from survival to the next level. Saudara akan dibawa punya pikiran-pikiran yang orang lain bahkan tidak berani mengharapkannya, memimpikannya aja enggak berani. Saudara pernah dengar kisahnya Petrus? Satu malam, Yesus berjalan di atas air. Karena hari sudah malam, saudaraku. Dikatakan jam 3 subuh, saudara. Maka murid-murid berteriak apa? Itu hantu. Saudara pernah enggak merenungkan kisah ini? Kalau niatannya Petrus hanya membuktikan itu Tuhan atau bukan, Pak. Kalau saya yang jadi Petrus, saya akan ngomong sama Yesus. Yesus, kalau itu engkau, datanglah kemari. Loh, lah ngapain cari gara-gara? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, yang bener aja. Loh, kalau saya Petrus, saudaraku, saya akan ngomong, kalau itu engkau. Loh kan poinnya cuma mau membuktikan Yesus Tuhan kan? Memang itu Yesus kan? Lah Yesus sudah di atas air kok. Menyeberang sedikit lagi kan gak ada susahnya. Kenapa mesti saya yang menyeberang kan gitu?
Which is exactly itu yang dipikirkan murid-murid yang lain. Tapi karena kelaparannya, Petrus ngomong, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Itu butuh another dimension, Pak. Gak banyak orang berani nantang seperti itu. Boleh saya kasih kabar baik Bapak Ibu? Tuhanmu, Tuhan yang paling suka ditantang. Loh, jujur, ini nih yang gila yang mananya nih saudara. Petrus bilang sama Yesus, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Kalau saya jadi Yesus, saya akan ngomong sama Petrus, udah Petrus stop, jangan. Biar aku yang jalan ke situ. Make sense kan? Loh orang Yesus sudah berjalan di atas air, ini Petrus. Tapi sadarkah saudara, Tuhanmu paling suka dengan orang yang lapar dan haus. Ketika ditantang sama Petrus, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air, Yesus jawabnya apa? Ayo datang, come, sini, jalan. Hari ini ya saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan hanya cukup sampai di lutut. Dia menantikan engkau, semesta menantikan engkau, menantikan pernyataan anak-anak Tuhan. Mereka menantikan seberapa besar bejana tanah liat ini bisa dibawa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Doa saya itu engkau. Saya enggak dengar amin yang paling keras. Saya enggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Doa saya itu engkau punya kehausan yang dalam. Jangan jadi orang Kristen main di pinggiran aja Pak. Lihat apa yang dia bisa kerjakan. Seringkali bukan Tuhan gak mau bawa saudara besar. Banyak orang Kristen parkir di zona nyaman. Kalau sudah mau dibawa Tuhan besar, hatinya gak cukup kuat. Tapi saya berdoa Jogja ya lahir tuh orang-orang yang berani dibawa Tuhan besar. Oh, saya menanti-nantikan kisah-kisah keperkasaan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan di sana tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupanmu. I'm looking forward saudaraku. Saya menanti-nantikan ini muncul dari orang-orang di kota Jogja ini. Karena ketika saudara itu punya lapar dan haus ya, you're getting creative gitu. You are not only talking about survival, you are getting into the next level. Masih ingat Paulus saudara? Begitu kehausannya, Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Apa kata Rasul Paulus saudaraku? Saya kalau ngelihat ini merinding saudaraku, yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau itu mah semua orang juga oke saudara. Tapi ayatnya enggak berhenti sampai di situ. Dannya ini yang membahayakan ini saudaraku. Ini kalau bisa banyak orang Kristen kepengen ngapus ayat ini. Kenapa? Rasul Paulus ngomong, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sementara orang Kristen lain hanya bingungi urusan berkat lebih, dikasih Tuhan berkat, mujizat. Petrus ngomong, bahwa aku Tuhan ngalami penderitaan seperti putramu. Supaya karakterku dibentuk, supaya hidupku ini di-shaping, supaya aku dibentuk. Sehingga dari dalam hidupku orang bisa melihat aku menjadi serupa dengan engkau. Gila enggak itu? Sementara orang Kristen lain hanya bingung dengan urusan kehidupan sehari-hari. Kenapa Tuhan enggak tolong, kenapa Tuhan enggak bantu, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Petrus going deeper. Bahwa aku Tuhan untuk aku ngalami persekutuan dalam penderitaanmu. Di mana aku menjadi serupa dengan engkau dalam kematianmu. Banyak kisah mengatakan ya saudaraku, Paulus itu bisa lari saudara.
Tapi dia tahu bahwa dia akan dipenjara dan dia akan mati di Roma, saudara. Sorry, saudara. Dia itu kayak apa? Dia tuh kayak udah ngerti, it's gonna come to him gitu. Banyak orang Kristen sekarang tuh cari aman gitu. Tapi Paulus dia ngomong, yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan. Itu something yang kalau saya boleh mengatakan ya saudaraku. Dengar ini sesuatu yang gak enak. Di dalam gereja pun sama. Kuat tidaknya seseorang, sayangnya saudaraku, tidak ditentukan. Maaf saudara, dari berapa panjangnya titel yang saudara punyai. Kuat tidaknya saudara, bahkan maaf sekali lagi saudaraku, tidak ditentukan saudara, dari seberapa saudaraku, lamanya saudara melayani. Lamanya saudara jadi orang Kristen. No. Bahkan maaf ya Bapak Ibu yang sudah lama jadi orang Kristen, saya harus berhati-hati di sini. Semakin lama engkau, kalau kau enggak hati-hati, kalau kau enggak jaga hati ya, semakin gampang negatif loh. You think you know everything already. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Kekuatan seseorang ditentukan dari seberapa engkau lapar dan haus kepada Tuhanmu. Boleh Bapak Ibu? Itu bukan masalah tingginya jabatanmu, apakah engkau sekarang adalah seorang apa. Whatever that is, even saya berdiri di depan saudara ya. Just because I'm preaching ya, I have to make sure khotbah ini harus pertama jadi berkat dalam hidup saya lebih dulu. Otherwise, saya bisa berkata-kata saudaraku, but I am empty. Kalau saya enggak punya lapar dan haus, saya enggak melatih itu sampai sepinggang nih. Kekuatan inti roh saya enggak akan kuat, enggak heran. Banyak orang ngalami masalah sedikit, mundur teratur, meninggalkan Tuhan, ngalami masalah sedikit, enggak gereja-gerejaan, ngalami masalah sedikit. Engkau tidak belajar yang namanya ilmu tahan uji dan tetap setia dalam penderitaan. Endurance-nya enggak keluar. Akhirnya jadi orang Kristen gampangan. Dikit-dikit mundur, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit capek, dikit-dikit Butuh orang untuk tahan uji, butuh yang namanya ujian. Saudara disebut tahan uji, enggak mungkin tanpa ujian. Bagaimana jadinya bisa tahan uji kalau setiap ujian saudara lari? Nah Loh ujian itu penting Pak. Lah kalau dihindari terus mau sampai kapan tahan ujinya? Akhirnya pindah dari satu gereja ke gereja satu lagi. Pindah lagi diuji lagi. Pindah lagi diuji lagi. Tuhanmu setia, kalau belum lulus terus. Senggol kiri kanan katakan, enggak bisa lolos. Harus lulus. Hari ini boleh ya, saya bawa saudara yuk. Pastor kalau gitu area apa saja tuh? Saya harus membangun kelaparan saya tuh. Karena kalau enggak hati-hati saudaraku benar-benar bahaya buat orang Kristen. Saya menyadari ya saudara, pertumbuhanmu sangat ditentukan dari seberapa engkau lapar. Pertumbuhanmu tidak ditentukan dari saudara datang satu kali ibadah saja. Tapi laparmu seberapa? Sama-sama dengar firman, laparmu seberapa? Ada loh sama-sama dengar firman tuh yang, yes pastor, yes. Saya tuh paling seneng ya saudara kalau orang-orang kayak gitu duduk di deket-deket
di depan saya sambil saya khotbah tuh. Kenapa? Saya tuh ngerasa kayak apa saudaraku? Api saya menyala tuh. Kalau lihat orang-orang yang, wah ketika kita khotbah tuh, amin pastor. Yes, itu saya pastor. Wah itu api saya nyala saudara. Tapi ada saudaraku, once in a while, enggak di sini. Enggak di sini, enggak di gereja ini. Ada saudara. Itu mau dikhotbahin sampai saya, amin. Saudara mengerti maksud saya? Lapar hausmu itu menentukan. Pastor, lapar haus akan apa? Yang pertama, lapar haus akan hadirat Tuhan. Oh benar saudaraku, lapar haus akan hadirat Tuhan ini. Saya bacakan dulu ya, Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6, ayat 7 saya bacakan, ayat 8 kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau. Sampai di situ dulu saudara, nanti ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Kata diam itu beda dengan lewat. Kata diam itu beda dengan mampir. Yang setuju katakan amin. Kata diam itu punya apa saudaraku? Kayak kesadaran bahwa suka berlama-lama di sana. Yang jadi masalah dengan orang Kristen, kalau doa itu pantatnya panas. Ya toh Pak? Saya ya saudaraku geli ketika saya itu ke Nigeria saudara. Saya itu ketawa. Orang-orang Indonesia saudaraku, yang namanya orang Indonesia kalau udah bahasa roh paling jago. Kita sampai di Nigeria, 15 menit pertama saudara lihat kiri kanan, semuanya doa. Orang Indonesia langsung, 15 menit kok enggak berhenti. 30 menit, sambil gini. Setelah 1 jam, udah mulai gini. Ini mau sampai berapa lama? Sementara orang Nigeria, saudaraku, terus itu. Mereka sudah dilatih sedemikian rupa, berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kita enggak tahan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Engkau berbahagia kalau kesukaannya tinggal lama-lama di rumah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Lihat saudara, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Apa kaitannya dengan memuji-muji? Bukankah apa? Tuhan bertahta di atas. Dan itu enggak ada kaitan dengan suara saudara bagus, enggak bagus ya saudara. Nah, kalau saudara nyanyi kucing lari pun enggak apa-apa. Puji Tuhan sampai di atas itu yang nyampe hatinya. Kucingnya boleh lari, suaminya ikut lari saudaraku. Tapi yang nyampe di atas Tuhanmu, dia dengar teriakan dari hatimu. Ketika pujian itu diangkat naik, di situ dia hadir. Makanya di gereja kita kenapa dibangun Pondok Daud, saudara? Itu membantu engkau berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kalau di rumah sendirian kita enggak kuat. Betul? Bantal terasa lebih menggoda, Pak. Aduh, anginnya AC itu kan enak ya Bu ya. Jogja panas tuh. Wus ngantuk pastor. Itu sebabnya di Pondok Daud kita belajar. Lanjut lagi ya saudara, ayatnya yang ke-6. Yuk dengan suara keras sama-sama baca. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Lihat saudaraku, hadirat Tuhan itu mengandung kekuatan. Kalau saudara mau kuat di tengah masalah,
Nggak bisa tanpa hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen di tengah masalah BBI. BBI ibu-ibu tidak menjadikan engkau kuat. Yang menjadikan engkau kuat tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi di sana dikatakan yang berhasrat ziarah. Hasrat itu yang dimaksudkan bagaimana Bapak Ibu? Hasrat yang dimaksudkan saudaraku artinya keinginan yang begitu dalam. Ziarah yang dikatakan di sini saudaraku yang dimaksud adalah perjalanan rohani. Atau perjalanan dengan tujuan mencari dan mengejar perkara-perkara rohani. Ziarah bisa diartikan kita pergi ke tempat-tempat tertentu. Tapi ziarah jangan salah saudaraku. Ada momen di mana ketika saudara berjalan dalam perjalanan rohani, itu pun bisa disebut ziarah. Karena arti meaning asli dari ziarah itu sendiri. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara, orang yang punya hasrat sama enggak beda. Yang punya hasrat saudaraku, lihat ada KKR 10 hari. Loh zaman sekarang enggak banyak gereja loh saudara ngadain KKR 10 hari. Coba saudara cek. Kenapa? Untuk ngadain KKR 10 hari seperti ini secara manusia enggak gampang. Capek, ada banyak hal saudaraku harus dipersiapkan. Kalau di Jogja ada saudara yang berhasrat, saudara akan langsung ngomong, cus pastor. Ini the best moment dalam 1 tahun, salah satu yang paling ditunggu-tunggu di keluarga Allah. Saudara belum datang ke keluarga Allah kalau nggak ikut KKR 10 hari. Karena kalau saudara lihat nggak banyak sekarang yang mengadakan. Keluarga Allah ini sudah mengadakan entah dari zaman saya bahkan belum bertobat saudara. It's already there. Dan itu terus semakin lama semakin kuat apinya, semakin lama semakin dahsyat itu pengurapannya. Berhasrat. Saya tuh belajar satu hal ini dari Pastor Obaja saudaraku. Gembala senior kita itu ya, amazing saudara. Dia tuh orang yang benar-benar, sampai disebut pendeta kulaan. Loh benar, yang lain puas, Pastor Obaja tuh benar loh. Saudara kalau namanya saudara mau pergi ke Israel, saudara mau pergi kemana? Itu kan biaya gak kecil. Harus berjuang, harus nabung, harus berusaha, gak segampang itu. Pak Obaja sejak dari awal itu kerinduan untuk belajarnya besar sekali. Saya masih ingat zaman itu ya saudaraku, the biggest church in the world itu ada di Korea. Pastor Cho Yonggi. Wah itu Pak Obaja itu boleh dimunculkan fotonya. Pak Obaja itu benar-benar belajar saudaraku dikejar. Enggak segampang itu saudara. Pak Obaja ini benar-benar apa ya, saya tuh bisa melihat lah beliau itu ya. Saudara yang pernah pergi sama Pak Obaja tahu yang saya maksudkan. Pak Obaja tuh kalau datang sebuah seminar ya saudaraku, nanti selesai gitu ya, saudara yang kenal Pak Obaja tahu tuh, selesai seminar ya, seminar tuh direkam sama dia. Nanti selesai seminar ya, dia akan datengin peserta yang lain satu-satu gitu, kalau saudara dari Indonesia karena dia terbatas bahasa Inggrisnya kan. Dia akan datengin terus dia tanya, kamu dapat apa? Nanti dia siapin recorder rekamannya tuh dinyalain saudaraku. Padahal ya, maksudnya dia tuh sekelas sahabat Tuhan segitu gitu saudara. Dia dengan rendah hati akan datengin lagi, kamu dapat apa? Sampai kadang tuh saya penasaran, papa dapat apa? Saya gitu. Satu-satu ditanyain saudara. Satu-satu diiniin, ayo cerita lagi. Tadi ininya apa? Cerita lagi. Haus, lapar. Gak heran, pertumbuhannya kuat. Ada banyak orang setelah dengar seminar, aku sudah tahu. Nggak usah dicatat, udah tahu. Nggak perlu. Baca enggak. Saya tuh bahkan ditegur Tuhan karena ngelihat ini dari Pak Obaja, saudara. Pergi ke India, saudara.
Saya tuh jujur waktu pertama datang ke India kaget saudaraku. Gerejanya tuh enggak seperti kita gini saudara. Laki dan perempuan tuh dipisah. Dan kita tuh harus lepas sepatu saudaraku untuk masuk. Gitu. Ya mungkin mengingatkan saudara jadi kayak ini gitu ya. Dilepas saudara. Dasar saya kan begitu disuruh laki perempuan dipisah saya udah ngomel. Ya gak bisa sama suami kan saudaraku. Jadi saya udah yang, ya masa kita nggak bisa barengan gitu. Suami nun jauh di sana, saya nun jauh di sini gitu. Udah ngomel saudara. Ini apa ngomel, ini apa ngomel. Ya kok gini, ya kok gitu. Pak Obaja saudaraku dalam semuanya itu. Kalau ditanya dapat apa? Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Hatinya itu bukan kritik, hatinya itu bukan ini itu. Hatinya itu belajar. Orang Kristen kalau sudah lama, kalau enggak hati-hati, datang isinya apa? Itu WL-nya kurang ini, itu tadi itu pasti enggak persiapan itu. Ini gimana sih gereja ini? Lampu kok terang kayak gini? Wah, ini kenapa enggak dibersihin yang bagus? Ini soundnya kurang. Pendetanya itu kelamaan. If that is what you have in your heart, you will get nothing. Berbahagialah orang yang punya hasrat bersiarah. Pak Obaja, saudaraku, saya itu sampai ya saudara pernah gara-gara yang terakhir kami itu sering sekali pergi ke Nigeria. Saudara tahu imigrasinya tuh sampai ngomong kayak gini, Ibu, ini kenapa tiap tahun ke Nigeria katanya. Ini ya, apa? Anti mainstream katanya. Saya dibilang apa perjalanan anti mainstream. Ini liburannya kok anti mainstream katanya. Hobi kok ke Nigeria. Jujur Bapak Ibu, sebagai seorang wanita dan ibu-ibu tulen, saya hobi shopping saudara. Saya nggak tahu di sini ada yang kayak saya atau enggak. Di Nigeria saya nggak bisa shopping, saudaraku. Saudara mau bawa uang banyak-banyak nggak ada gunanya. Mau shopping bingung, shoppingnya apa? Indomie, saudara. By the way Indomie sangat terkenal loh di Nigeria, saudaraku. Kita nggak bisa shopping. Tapi di situ engkau dapat pengurapannya. Hari ini saya tantangi saudara. Jangan kehilangan yuk. Kehausan, just because you are already here for a long time. Masih ingatkah engkau momen-momen di mana kau datang ke gereja belum ibadah dimulai aja udah nangis? Where is it right now? That is the best moment in life. Ketika Yesus itu jadi segalanya dalam hidupmu. Boleh? Yang kedua ya. Lapar dan haus akan firman. Kenapa? Karena manusia tidak hidup dari roti saja Bapak Ibu. Saudara bisa kuat karena apa? Karbo toh. Yang bikin energi apa? Karbo toh. Yesus tuh ngomong Matius 4:4. Manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman itu energi saudaraku buat roh. Yuk kita buka. Apa kata-kata Yeremia? Cantik sekali. Yeremia tuh ngomong gini tentang firman saudara. Saya senang banget. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Bahasa Inggrisnya saudaraku terjemahan KJV-nya. Maka aku menikmatinya. Itu kata yang dipakai itu menarik sekali saudara. I did eat them. Tuh coba saudara lihat. I did eat them. Terhadap firman yang dimaksudkan bagaimana saudaraku? Yeremia itu bukan cuma membaca, tapi dia memakan firman.
Maksudnya gimana Pastor firman dimakan? Firman tuh dicerna. Bukan cuma dibaca loh Bu, dicerna. Saudara pernah lihat sapi makan kan? Kayak gitu saudara. Dicerna, dikunyah, direnungkan. Itu saya melihat kebiasaan yang sama ada di orang Nigeria juga saudara. Mereka nunggu apa? Bukanya Alkitab. Antri bacanya Alkitab. Nemenin orang yang lain apa? Mereka duduk baca Alkitab. Itu kehausan akan firman-Nya itu gede sekali saudara. Dan orang yang seperti ini ya saudaraku. Makin lama makin kuat. Kian lama kian kuat. Saudara imannya itu bangkit. Ngadepin masalah, bukan loh kok masalah lagi. Ngadepin masalah, ayo satu lagi tidak membuat jadi lebih buruk. Mentalitas POV saudara melihat sebuah masalah, itu enggak seperti orang-orang kebanyakan. Saudara ngadepin masalah, saudara tahu, oh apa nih, aku mau dilatih Tuhan apa nih. Ayo hadepin. Mau dapat mujizat apa nih? Mau dapat berkat baru apa nih? Setiap ngadepin masalah, enggak mentalnya, kenapa diizinkan Tuhan? Capek saudara. Excited. Masalah. Yuk, aku punya Tuhan yang besar kok. Mana lebih besar Tuhan sama masalah? Sih? Beneran atau hanya ngomong? Beneran atau hanya ngomong? Loh kalau beneran masalahnya enggak dihindari. Aminnya ya paling keras. Kalau beneran dihadepin, kalau beneran berkemenangan, tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa? Karena pada saat Elia ada di dalam titik terendahnya, disuruhnya makan roti bakar. Loh benar, apa itu roti? Buka saudaraku, apa itu roti? Yohanes 6:51. Yesus adalah roti yang turun dari surga. Apa itu roti bakar, Pak? Kalau saudara nanti baca ya, kisahnya Elia tadi, dikatakan di sana, rotinya itu, saudaraku, breadnya itu, bake in the charcoal. Kenapa disebut roti bakar? Karena itu di bake, di areng, apa? Charcoal itu arang, saudara. Makanya disebut roti bakar. Ya ini gambarnya boleh, nah ya ini hanya perumpamaan. Rotinya sini sama sana mah beda saudaraku. Tapi ini perumpamaan. Kira-kira seperti itu saudara. Artinya apa? Engkau bukan hanya dengar firman, tapi firman yang disampaikan dengan api. Bukan hanya dengar firman yang disampaikan dengan api, firman yang diterima dengan api. Yang kedua, kehausan akan firman. Yang terakhir saudaraku, saya tutup di sini. Pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan. Lapar akan urapan Roh Kudus. Orang yang tahu yang satu ini ya saudaraku. Saya tuh setiap kali dikasih tugas ya, ini yang selalu saya katakan. Saya akan minta Tuhan pengurapannya. Everything ya saudara, dengan atau tanpa pengurapan tidak akan sama Pak. Saudara harus tahu itu. Pengurapan apa? Pengurapan itu saudaraku, kemampuan ilahinya Tuhan. Dia itu bukan talenta, jadi gini, just because you have a certain degree atau saudara punya talenta atau keahlian, bahkan kayak gelar di hal tertentu, doesn't mean you will be successful di field itu. Kau butuh yang namanya pengurapan. Saya paling gak berani main-main dengan yang ini sudah. Setiap kali saya dikasih tugas, sama Pastor Obaja, Pastor Joe, saya selalu pasti akan minta yang satu ini lebih dulu. Datang sama Tuhan, minta kalau bahasa saya restunya Tuhan, pengurapan itu. Itu saudara tidak bisa tanpa itu. Itu membedakan. Dan buat saudara yang tahu betapa pentingnya pengurapan, kalau saudara tahu dengan atau tanpa itu beda. KKR 10 hari itu dibutuhkan, itu needed saudara. Saudara harus tahu, saya lahirnya, Pak Jo lahirnya, kami itu lahir dari momen peristiwa KKR 10 hari. Itu, saudara, speechless lah saya kalau mau ngomong. Setiap hari kami itu enggak pernah pulang lebih awal. Itu
Maaf saudara, saudara lihat saya mata sipit begini ya saudara tahu, saya keturunan saudaraku. Saya Tionghoa. Tapi saudara, just because saya ini orang keturunan bukan berarti saya itu bisa bicara bahasa Mandarin. Nulis apa, pinyin, enggak bisa saudara. Saya tuh masih ingat sekali ketika saya kecil ya, itu momen pengurapan ya saudaraku. Tangan ini nulis sendiri loh saudara. Itu sampai sama orang yang bisa, itu mau didebat susah Pak. Sama orang yang bisa baca itu bisa diartikan. I do not even know how to. Itu pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang saudara gak akan pernah bisa deny. Itulah yang membuat engkau berbeda. Itu yang membuat engkau tidak bisa sama lagi. Para full time, halo? Pelayan Tuhan, KKR 10 hari, jangan jadi burden. Udah capek badan, tambah capek lagi double saudara. Come on. Itu momen yang terbaik engkau mengembangkan berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kayak gini nih ya saudara, saya mau berlama-lama gimana caranya gitu. Nanti saya dicekik pengurus ibadah berikutnya saudaraku. Pastor, itu udah jamnya pastor. Gak bisa. Tapi di KKR 10 hari, saudara mau nginep? Boleh saudara. Saudara bisa berlama-lama. Siapapun pendetanya yang khotbah ya saudara, itu saudara berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Saudara lah gak usah jauh-jauh, berlama-lama di toko parfum, apa gak nempel? Loh sampai ketawa. Loh bener, nempel kok. Saudara berlama-lama di pasar ikan, apa enggak nempel itu? Nempel. Berlama-lama dalam hadirat Tuhan. The anointing. Itu sebabnya engkau berjalan tidak lesu, berlari tidak lelah, hendak naik ke gunung Tuhan, engkau dibawa terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Boleh? Boleh ya? Sama-sama yuk bangkit berdiri yuk.